Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumina fi darini amin. Ayo, itu masih ngerokok apa? Ya udah terusin aja. Wakila ya ardubla'i, itu tak ada yang baca. Kang, wakila ya ardubla'i, yang kemarin ijazah kamu kalau lagi musim banjiran. Itu ini ayatnya. Wakila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama ukla'i wa'izul ma'u wa qudiyal amru wastawat alail judi wakila bu'dal liqaumiz zalimin. Ada enggak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma'u wa qudiyal amru Wastawat alal judi wa qila bu'dal liqaumiz zalimin. Wa nadanu, udah itu aja udah. Dan firmankan wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Iya. Wa qala ya ardubla'i. Nah, ini sampean kalau lagi banjir ini gitu kan. Enggak kering gitu kan. Kemarin di Pati itu kan hujannya gitu. Ini katanya, kata orang-orang tua, bacalah ayat ini gitu kan maksudnya. Maksudnya begini. Ini kan ceritanya Nabi Nuh. Gak gampangnya sih kamu langsung surut begitu aja kan. Lama ahraqa ahlal ardi kullahum illa ashabus safinati amarallah an tuballighu ma'allati nabiha wastama 'alaiha. Manakala Allah menenggelamkan alam semesta ini kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Kan? Wa amaros sama antak laki amator, dan Nabi Nuh dalam doanya memerintahkan supaya berhenti hujannya. Wa ghayyara wa aidul ma'i ay sir'a fil naqsi, supaya surut alal judi. Ini yang jadi masalah di alal judi ini. Alal judi ini wa huwa jabalun bil jazirati tashamakhatil jibalu yauma idin minal ghurqi wa tawatu'ahu Allahu wa rasul wa lam yaghriq arsat alisafinatin Nuh alaihi salam. Di mana letaknya gunung ini itu kan? Adanya itu di salah satu gunung yang penuh sekali pegunungan. Adanya itu katanya nanti ada yang mengatakan di Armenia, ada macam-macam. Pokoknya di timur tengah, timur jauh namanya itu kan. Wa
Qatadah istawat alaihi syahrun, itu susutnya dari banjir sampai dengan selesai itu ada 1 bulan. Hatta nazalu minha, baru sebulan, terus isinya udah itu mendarat di salah satu tempat. Isi daripada penduduk atau umatnya Nabi Nuh turun. Qad abqallahu safinatan Nuhin alal judi. Nah, gitu. Ro'aha awalami hadil ummah wa kam min safiyatin, ada banyak perahu-perahu tapi semuanya udah rusak. Yang lain-lainnya tuh rusak walaupun dia selamat sampai ke atas, tapi rusak semuanya. Fahalakat wasarat somad romada, hancur lebur. Wa qala tuhaq al-judi jabalun bil Musol. Musol itu ya daerah-daerah ya situ tadi, negara Musol, bukan Mussolini, Musol. Musol ya dari daerahnya Mongol, daerah-daerah di situ ada. Wa qala ba'dul muwattur, ada yang mengatakan adanya di Tursina. Ya siapa tahu gitu di situ. Setelah Watini, wa Zaitun, wa Tursina, gitu kan. Rame dunia kok pakai gitu. Zaitun rame itu kan sekarang, kenapa baru sekarang? Suaranya udah kemana-mana, udah dijadikan anggota DPR, baru ribut. Ini siapa sih yang ini? Dulu saya ceritakan sama orang-orang yang di NU yang ada di Indramayu, saya ceritakan juga gitu kan. Cuma karena takut, kalau saya sih ini takut. Kayak kita itu nggak ada, Soeharto masih hidup, jadi takut. Kelihatannya begitu. Bisa jelaskan waktu itu. Tapi bicara tentang apa yang terjadi di dalam saya nggak bicarakan. Tapi buat ini adalah bahaya gitu loh. Karena tujuannya untuk mengurangi kekuatan pondok pesantren. Nggak perlu pesantren itu dimusuhi dengan cara begitu, sudah buruk. Gitu kan. Ente bikin pesantren, terus santrinya diperkosa, itu santri juga akan, pesantren yang lain juga kena. Iya kan, gitu kan. Pengen ngurangi derajatnya kiai, ente jadi kiai lah gitu kan. Tapi metengin orang gitu kan, wah puasa kiai kayak ini, nah itu kan habis semua gitu. Habis enak sih gitu kan. Banyak sekali cerita-cerita di sini menjelaskan di mana turunnya Nabi Anun, perahunya Nabi Nuh. Sesudah mendarat Nabi Nuh mulai beranak pinak lagi, punya anak dan lain sebagainya. Turunannya Nabi Nuh itu yang pergi ke daerah Yaman sana, itu turunannya jadi raksasa. Jadi ada nabi itu umatnya itu adalah raksasa, kan seremonnya gitu kan. Istilahnya buto ijo gitu kan apa? Semacam-macam lah kalau di wayangan itu kan. Modelnya begitu. Artinya apa? Walaupun dia raksasa, mereka itu raksasa, diwajibkan untuk ikut kepada nabinya. Harus tunduk. Ketika Nabi Sulaiman orang kaya, supaya tadi raksasa itu nggak sombong gitu loh. Ternyata sombong. Akhirnya kan kesel nabinya, 100 tahun lebih nggak dapat apa-apa, umat juga sedikit, minta doa, tumpes saja kaum Ad. Habis lagi. Ente kalau sama Nabi Muhammad dari abad pertama itu udah kiamat udah. Nabi udah berdoa, ya habis, nggak sampai sahabat juga udah habis ente. Karena waktu itu azab masih berlaku.
minta tumpes-tumpes. Nabi Muhammad tidak begitu. Maafkan ya Nabi, itu adalah mereka orang-orang yang tidak tahu. Maaf, ini saya pasang copot. Saya baru selesai operasi juga tadi pagi pakai laser di rumah sakit mata. Ya lumayan, cuma cetet. BPJS itu obatnya, karena kan sebelumnya di laser itu pasti obat dulu supaya dingin gitu matanya, baru di laser. Nah iya, mengaku ajudannya Gus Dur gitu, padahal nggak tahu copetnya Gus Dur. Pagi-pagi datang jam 8, ya selesai jam 12 juga. Isinya rumah sakit itu nenek-nenek semua, kakek-kakek semua tuh yang di Rawamangun tuh. Nggak ada yang cakep itu kayak dakun gitu kan, nggak ada. Itu cerita Nabi Nuh. Atasnya Nabi Hud, padahal ini surat menjelaskan tentang Nabi Hud. Sengaja di Quran itu diulang-ulang ceritanya padahal sama gitu kan. Nanti ada lagi di sini cerita Nabi Nuh di surat apa lagi. Mengulang itu supaya tahu bahwa turunan Nabi Hud itu adalah turunannya Nabi Nuh gitu loh. Kayak saya ceritanya diulang-ulang bahwa saya itu kan turunannya Hamengkubuwono. Nggak tahu yang keberapa itu Hamengkubuwono, tanya Kandakun itu. Yang Khalifatullah itu sama turun keberapa itu Kandakun. Terus, tuh kurang. Wana ada Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh protes kan kepada Kan'an, sama istrinya juga protes. Kan sudah tidak satu ideologi lagi meninggal gitu kan. Protes tapi di situ. Tapi apa boleh buat? Akhirnya Nabi mengatakan wa anta ahkamul hakimin. Wa qala ya Nuh, terus apa itu protesnya itu dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghairu shalihin fala tas'alni ma laysa laka bihi inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Tuh, setelah selesai dicari anaknya, istrinya, dia protes kepada Allah. Kenapa Allah menghilangkan anak dan istri?
Saya nggak terima dong itu anak saya dan itu istri saya. Jawabnya Allah, itu bukan urusanmu, kamu tidak ngerti. Ma laisa laka bi ilmun inni a'idzuka wa takuna minal jahilin. Ditegur sama Allah, ente tuh goblok, masih nggak ngerti-ngerti gitu kan. Akhirnya apa? Nabi gampang, qala rabbi inni a'udzubika. Ente kan tidak langsung ditegur sama Allah, langsung Tuhan tidak adil gitu aja kan. Saya ini ibadahnya kenceng, anunya kenceng, ya kan? Oh anak saya, istri saya kok pakai kok begitu kan? Itu bukti lagi Pak ya, bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah ya Pak. Nah iya, ya Mang Dayat lagi. Makanya hidayah itu harus disertai inayah. Setelah kita mendapat hidayah, nah inayahnya ini kita pelihara dengan ini. Atau kita namanya taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Betulnya hidayah dulu taufik, cuma nggak enak bacaannya gitu kan. Kata orang gitu kan. Wala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Enggak usah tanya begitulah itu kan. Anak istrimu itu bukan satu ideologi, anak istrimu adalah lain ideologi, walaupun itu satu biologi, anak biologi. Mungkin pada suatu saat kita berpisah dengan anaknya karena berbeda ideologi. Nggak heran gitu, nggak usah heran. Qala rabbi inni a'udzubika min as'alaka ma laysa. Ya Allah, saya tuh ditegur begini malah digoblok-goblok. Nyesel dia lagi. Sampai wa ila taghfirli wa tarhamni. Ya udahlah. Saya minta maaf Gusti. Wa tarhamni. Gitu. Wa tarhamni aku minal khosirin. Saya nyesel. Kan sama saja dengan doanya Nabi Adam ketika diturunkan, ya Robbana gitu, pujiannya orang di kampung kan sambil anduknya di Robbana ya Robbana itu dipakai senggrongnya yang di pinggir kampung nyenggrong begini kan. Ente masih tidur yang muda-muda, yang tua udah duluan pakai teklek, bacanya kan begitu. Pujiannya yang dimengerti orang. Oh di sini sih kadang-kadang sobirin apa lagi susah ditiruin gitu kan. Pinter kodek aja dia yang ngerti gitu kan. Di kampung pakainya Rabbana ya Rabbana etamah kumaha wae. Sampai saya susah niru pujiannya. Yang sobirin suaranya saya enak tuh, saya keten bacanya gitu. Qila ya Nuh. Itu kan ini dialog ketika prosesi pendaratan. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin 'alaika 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebabnya
Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ini ayat kan cerita pendaratannya kelompok Nabi Nuh. Nabi Nuh habis itu setelah tadi dialog dengan Rasul kemudian dialog dengan Allah kemudian ditegur sama Allah, baru Nuh mengirim beberapa binatangnya ke sana kemari untuk mengetahui benar enggak itu dunia itu sudah kering, artinya sudah tidak ada airnya. Selama berbulan-bulan, orang Yahudi mengatakan pada bulan ke-7, itu kan, dari mulai pendaratan itu cerita orang Yahudi di dalam kitabnya. Yang ketika itu anaknya Nabi Nuh, baru beranak, belum beranak pinak, baru beranak, mendapatkan nikmat yang sangat besar sekali ketika selesai pendaratan itu. Dilalahnya baru punya anak Sam, ya kan? Sam turun Nabi Hud, terus beranak pinak menjadi raksasa. Heran itu, atau gara-gara makanan yang ada di perahunya Nabi Nuh. Di sebelah sana itu di sebelah utara atas lepas selatannya Jazirah Arab itu lahirlah beberapa raksasa yang menjadi umatnya Nabi Hud. Kebayang aja itu kan kalau 18 meter itu rumahnya kayak apa gitu kan. 18 meter 10-20 meter. Dibukalah ketika itu perahu itu dibuka berak. Pertama yang diutus sama Nabi Nuh itu adalah huruf gagak. Pada hari ke-10, pada bulan ke-10 untuk mencari melacak keberadaan bumi ini. Bahwa itu jelas bahwa itu keadaannya sudah mulai mereda. Setelah berlalu 26 hari, ihbit bisalamin minna tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuhu anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ya Nuh, ini adalah rahasia-rahasia yang tidak kalian ketahui. Baik kaumnya tidak tahu. Yang tahu adalah saya. Itu saya kebayang itu kan begitu turun itu kan nggak ada rumah, nggak ada apa itu, adanya comberan aja kan, becek kan yang gitu kan. Ngalor ngidul turunannya gitu. Kan kebayang itu. Pak, udahlah saya nggak ngikut kalian. Mas, saya nggak ngikut kalian, saya mau pergi aja, mungkin saking senengnya kan gitu, berangkat. Ada yang ke barat, ada yang anaknya Nabi Nuh. Iya, itu kan Yafet, Sam, nama siapa lagi itu kan. Yang Sam itu akhir jadinya ketemu dengan kaum Ad yang ada di Yaman tadi, yang ketemu Nabi Hud kalau nggak salah itu. Kuburannya masih ada kalau kuburannya sih. Maka tilkal amba'ul ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta. Pakai kalimatnya ta'lamuha tapi di depannya itu anta. Kamu tuh bener-bener nggak tahu gitu. Ta'lamu kamu tidak mengetahui, ta'lamu
kunta ta'lamu ilaika ma kunta ta'lamu, kamu tidak tahu, pakai anta lagi itu, sama saja dengan iyyaka na'budu. Sudah nggak tahu, kamu tuh nggak benar-benar nggak tahu gitu, pakai anta di situ. Wala qaumuka, kaummu juga nggak adu, nggak tahu. Min qabli hadza, sebelum ini, karena udah habis semua, bes. Tinggal kaumnya Nabi Nuh. Fasbir. Jadi disyaratkan sabar itu dari dulu juga begitu, sabarlah. Setelah turun-turun kalau Nabi Nuh suruh bersabar, nggak mau. Ingat, inna syirka la zulmun azim, bahkan musyrik itu adalah bahaya yang besar sekali. Itu saja kok. Di mana-mana Allah membesarkan itu tentang bahayanya syirik. Wa ila adin. Nah, ini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin aqahum hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas suaraku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kan itu tantangan itu kan. Setelah Nuh baru anak cucu umat lagi umat. Ini kan saudara sepupunya si Nabi Hud, Ad itu. Kakeknya itu kan Nabi Nuh. Gus kira-kira lah gitu. Kalau ada Gus yang belanut kan apa-apa. Ini kan Gus. Yang tadi juga anaknya Nabi Nuh, Kan'an, Gus juga. Yang Gusnya jadi wedus nggak apa-apa. Siapa saja ada biru lagi gitu kan. Kenyataannya kan begitu. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Kalau kakaknya itu NU terus cucunya bukan NU, ya nggak apa-apa, nggak usah diributin gitu. Romli itu kan tadinya kan bukan NU, sekarang cucunya NU. Dia kan anak cucunya Hamka.
Bukan Buya Hamka, anaknya Hamka. Ya qaumi abudullah, tetap pesannya Nabi Hud kepada kaumnya itu, abudullah, udah kamu jangan ngaco, padahal baru satu turunan. Kacau lagi kan, udah mulai teror-terrorizing lagi kan, nyembah yang gak karuan-karuan. Karena dia merasa gagah kuat, ora tedas tapak palune pade, maka dia berbalik lagi, dia tidak menyembah kepada Allah, menyembah, menghamba kepada kekuatannya. Ini kan Bromo Corah ini ceritanya kan gitu kan, badannya keker apa gitu, tapi dia tidak percaya, dia percaya kepada kekuatannya sendiri. Sampai-sampai Nabi Hud itu, saya tuh nggak minta ongkos, saya berdakwah tuh saya nggak minta ongkos ini ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajron. Benar saya itu lillahi ngajak kamu itu ubudullah, ubudullah, ubudullah. Sampai terakhir apalah ta'khilun. Wa ya qaumi istaghfiru. Wahai raksasa, gitu kalau begitu kan. Raksasa semua, istighfarlah kamu wahai raksasa. Summa tubu ilaihi. Yursilus samaa 'alaika midrara. Najid ila qaumiha wa la tawallaw mujrimin. Kalau dulu saya mengirimkan hujan itu membahayakan kamu, tapi ini memberi nikmat. Oh, daerah situ dulunya ijo royo gitu, menunjukkan di situ. Tapi ya tetap dia muja kepada bukan. Maka setelah keadaannya kaum Ad begitu, diutuskan yang namanya Nabi Ibrahim. Kecil mungil lawannya raksasa, kebayang aja gitu kan. Kayak filmnya Jackie Chan lawan siapa gitu kan. Expander atau apa itu kan filmnya. Orang saya ngelihat Spiderman aja ke satu, kedua, ketiga, celananya nggak sobek-sobek gitu ya. Qalu Yahud. Ini raksasanya pada ngomong ini. Majitana bibayinatin. Kamu tuh cuma hanya ngulang ubudullah, ubudullah. Nggak jelas tuh omongan lo gitu kan, biasa. Akhirnya apa? Saya kekeh, saya nggak mungkin saya meninggalkan Tuhan kamu. Wa ma nahnu bitariki alihana angkolika. Sebab ucapan, wah, coba aja gua kayak raksasa kuat begini, yang kita bikin Tuhannya lebih kuat, ente kecil. Kecuali kalau kamu di atas saya gede gagah gitu kan. Nasibnya Nabi Hud gitu kan. Qala inni asyhadu, tetap Nabi Hud tetap dalam dakwanya. Qala inni asyhadullah wa asyhadu inni bari'um mimma tusyrikun. Saya bersaksi dan semoga kalian bersaksi. Itu saja yang saya harapkan, bahwa Tuhan itu saja. Enggak mau. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Akhirnya inni tawakkaltu, udah pasrah. Apa? Nabi
saking pegelnya bulan bertahun-tahun sampai dengan 2 sampai dengan 103 tahun sampai meninggalnya, cuma berapa yang ikut. Ente dengan 212-nya bisa banyak sekali pengikutnya. Ma min dabatin illa huwa akhidu binasiyati. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Semua itu adalah urusan Allah, kita kembalikan. Dakwanya cuma gampang memang dakwanya. Kalau sekarang kan ada teori dakwah ini karena sudah zamannya. Intinya tuh cuma kamu jangan syirik kepada Allah. Sombong sekali kau raksasa. Dengan kekuatan badannya segede gitu, akhirnya menjadi sombong dan lupa bahwa di atas sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidupmu. Wa in tawallau Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastaghlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma ونجيناهم من عذاب عظيم. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Ya sudahlah kalau begitu kaumnya Nabi Ad. Wahai raksasa, susah, tidak mau diatur, ya sudahlah. Allah juga mengatakan dengan ketidaktaatan kalian itu tidak mengaruhi keesaannya Allah. Walamma ja'a amruna, mulai di situ Nabi Hud saking pegelnya, gitu kan, minta disingkat itu kaumnya Nabi Ad. Terjadilah Najaina Hudan, yang diselamatkan cuma Nabi Hud dan beberapa orang pengikutnya. Tetap inna adan kafaru rabbahum ala bu'dali adin qaumid Daud. Binasalah kaum Nabi Ad, dihapus lagi, jebret. Gampangnya ganti lagi kan. Diberi hujan lebat, habis itu kekeringan, hujan lagi dan seterusnya. Akhirnya gersang itu tanah. Nanti subur lagi ketika Nabi Sulaiman. Wa ila samud akhahum sholih. Nah, ganti lagi gitu kan. Cerita tentang Nabi Soleh, padahal ini di dalam surat Hud. Wa ila samud akhahum sholih qala ya qaum ibudullah. Sama misinya.
Kalau Nabi Soleh itu kan punya sapi apa onta itu ya, disembelih itu ceritanya. Saya lupa, nanti kita lihat itu bagian sini. Al-Fatihah.